Halo, shalom semuanya. Happy birthday. Happy birthday. Bukan. Merry Christmas buat kamu. Kenapa ngomong happy birthday ya? Iya, barusan tadi saya telepon seseorang, jemaat, ucapin selamat ulang tahun ya. Tapi saya mau ngucapin sama kamu, Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Amin. Dan biar damai Natal, sukacita Natal ada bersama dengan engkau dan keluargamu. Katakan amin. Guys, sebentar lagi kita mengakhiri tahun 2023 dan kita akan mengarungi tahun yang baru. Yeay, tahun 2024. Tapi gini guys, pastikan ya, kita memasuki tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab gini, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, siapa lawan kita? Amin. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, mau ke lembah, mau ke gunung, mau ke atas, mau ke bawah, kita tetap akan aman dan baik-baik saja. Guys, pastikan kita memasuki tahun 2024 bersama dengan Tuhan. God with us. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan bersama dengan kita. Immanuel. Allah beserta dengan kita. Katakan amin. Guys, semangat ya. Walaupun ada suara-suara tahun 2024 gini-gini, tahun politik bla bla bla. It's okay, bersama dengan Tuhan kita aman. Kita bilang gini guys, dengan Tuhan siapa lawan kita? Amin. Nah guys, hari ini saya mau bicara tentang Immanuel, God with us, Allah beserta dengan kita. Amin. Guys, saya mau pantun. Tolong dibantu cakepnya, boleh? Buah mangga, buah pepaya, cakep. Enak sekali rasanya, cakep. Mari sambut kedatangannya, Sang Kristus penebus dosa. Yeay! Guys, di penghujung tahun 2023 ini, kita perlu merenung apa yang sudah kita lakukan selama 2023 ini. Apa yang perlu kita koreksi dalam hidup kita, apa yang kita perlu buang. Ya, kebiasaan yang gak baik. Dan persiapkan diri masuk di tahun yang baru dengan gairah yang baru, semangat yang baru. Nah, guys, saya mau bilang gini di awal ini, sebuah kemewahan dan keindahan yang luar biasa ya ketika seseorang disertai Tuhan. Lah, kenapa? Karena gini, coba bayangkan dulu manusia biasa itu yang fana ini, yang suka buat dosa ini, yang terbatas ini, disertai itu dibarengin gitu, gini, dengan Allah yang maha kuasa itu loh, yang maha besar itu loh. Ya, luar biasa kan, kemewahan bukan? Jadi kalau ada manusia nih, tiba-tiba Allah menyertai dia, Allah yang hebat itu menyertai dia, wah itu sebuah kemewahan, sebuah keindahan, sebuah apa lagi? Privilege, sebuah keberuntungan, sebuah berkat besar. Ya, luar biasa, amin. Nah, sebab gini, ketika seseorang itu disertai Tuhan, seperti Yusuf, ingat? Ya, dia dikatakan ini selalu berhasil dalam pekerjaannya. Garis bawahi selalu berhasil, guys. Lalu ayat 21 di Kejadian 39 dikatakan membuat Yusuf kesayangan kepala penjara walaupun Yusuf di dalam penjara, di dalam lembah hidupnya. Tapi kalau Tuhan beserta, ya. Kata-kata gini kan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Menjadi kesayangan itu enak banget. Seperti nggak dihukum, padahal dia sedang dihukum. Betul ya? Lalu selanjutnya, ketika Yusuf disertai Tuhan, apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil, itu ayat 23. Guys, luar biasa bukan? Ketika seseorang disertai Tuhan, pasti berhasil, menjadi kesayangan. Ya, Yusuf juga yang dibuat Tuhan berhasil. Oh my God. Iyalah, Tuhan Allah yang Maha Kuasa kok. Amin. Lalu, makanya nggak heran Musa itu menolak ketika Tuhan ngomong gini, Musa,
kamu dengan umatku berjalan sendiri ya. Nanti aku sertai malaikat deh, sehingga kamu bisa masuk Kanaan. Musa bilang gini, ogah, jangan suruh kami pergi jika engkau tidak membimbing kami, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Maaf guys. Jangan suruh kami berangkat dari sini, ya, menuju tanah Kanaan. Nggak mau kalau nggak disertai Tuhan. Guys, Musa aja tahu, ya, disertai malaikat itu luar biasa. Bener nggak? Lihat malaikat, keren. Kalau kita lihat malaikat, senang banget kan? Bener nggak? Tapi Musa, guys, dia tahu jauh lebih luar biasa, lebih mewah, lebih indah kalau Tuhan sendiri yang menyertai. Amin. Amin guys. Nah, ketika hidupmu disertai Tuhan, engkau akan berhasil. Engkau akan beruntung. Engkau akan tiba di tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya, artinya penuh dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Engkau harus disertai Tuhan, guys. Amin. Nah, di momen Natal ini saya pengen kita membaca kembali kisah Natal, kisah kelahiran Yesus ya, di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Nah, Yesus ketika dia lahir pertama kali datang ke dunia menjadi bayi, ternyata dia disebut adalah Immanuel, artinya Allah yang menyertai kita. Guys, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus itu Tuhan yang menyertai kita. Katakan amin. Nah, ini juga dikonfirmasi oleh Yesus sendiri detik-detik sebelum dia naik ke surga. Jadi gini, waktu dia datang, dia disebut Immanuel. Waktu dia mau pergi naik ke surga, selesai tugasnya, dia mengkonfirmasi, menutup lagi dengan dia adalah Immanuel. Nah, di mana itu ayatnya? Matius 28 ayat 18-20. Akan bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan ini. Dan ketahuilah. Dan apa saudara? Ketahuilah. Dan apa saudara? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oh my God. Jadi kita clear di sini ya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang menyertai kita. Amin. Tahukah saudara bahwa di kitab perjanjian atau di zaman PL, perjanjian lama, hanya orang-orang khusus dan orang-orang tertentu saja. Sorry guys, tadi ada gangguan listrik. Kita lanjut. Tahukah saudara bahwa di PL ya, perjanjian lama, atau zaman perjanjian lama, hanya orang-orang tertentu dan orang-orang khusus saja atau segelintir orang saja yang disertai Tuhan. Nggak semua guys. Padahal umat Tuhan banyak, tapi hanya 1, 2 orang, 3 orang, yaitu imam-imam dan para nabi saja. Ya, tapi dengar baik, di zaman ini, oh my God, di zaman ini semua orang percaya ternyata sudah disertai Tuhan. Ya, maksudnya gimana? Roh Yesus itu, dia bilang kan akan menyertai kita. Adalah Roh Kristus, adalah Roh Kudus, adalah Roh Allah sudah di dalam kita loh guys. Oh my God. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi gini guys, kalau kamu bisa mengucapkan
Yesus adalah Tuhan, itu bukan karena kamu, guys. Ternyata karena Roh Kudus di dalam kamu. Coba kamu suruh orang yang tidak percaya ngomong. Coba kamu ngomong, orang bukan Kristen. Yesus adalah Tuhan, ngomong mau nggak? Nggak mau, guys. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada dalam diri orang itu, kata firman. Jadi, oh my God, jadi setiap saudara yang bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, orang percaya, orang Kristen, itu tanda bahwa di dalam saudara sudah ada Roh Kristus, Roh Allah. Oh my God, jadi ternyata saudara sudah disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kristus, Roh Kudus adalah Roh Allah, adalah Allah. Ingat ya, Roh Kudus itu Allah. Ya ampun. Guys, berhenti sebentar sampai di sini yuk. Gini. Ternyata orang Kristen itu sudah ada Allahnya di dalam. Oh my God. Guys, woi, kamu itu dalamnya ada Allahnya. Ini lebih luar biasa dari imam-imam dan nabi-nabi di PL, di perjanjian lama. Kenapa? Karena imam-imam dan nabi-nabi zaman di perjanjian lama dulu hanya dihinggapi. Saul dihinggapi. Tapi karena Saul buat dosa, maka apa? Roh Tuhan meninggalkan dia. Tapi dengar baik. Kita ini sekali Roh Kudus masuk, dikatakan apa? Dia selamanya. Dia nggak keluar masuk, guys. Dia selamanya tinggal dalam kita. Nggak keluar masuk. Amin. Ini lebih luar biasa daripada orang-orang hebat di perjanjian lama, guys. Yang dihinggapi Roh Allah. Ya. Jadi gini, guys. Kenapa ya Tuhan mau tinggal dalam kita, menyertai kita? Karena gini, Dia, Tuhan, seperti nggak rela. Ketika Yesus naik ke surga, aduh, umatku tak tinggal sendirian di dunia yang dikuasai oleh iblis. Aku nggak mau umatku sendirian. Aku akan menyertai melalui Rohku. Roh Kudus tinggal dalam kita. Ya ampun. Guys, gak ada iman lain, agama lain, kepercayaan lain yang menyatakan bahwa Roh Allahnya tinggal dalam diri umatnya selain di kita, orang percaya, orang Kristen. Oh my God. Kita nggak dibiarkan sendirian mengarungi kehidupan ini. Amin. Tuhan nggak tega, Tuhan nggak rela, Tuhan nggak mau membiarkan kita. Oh my God, betapa kasihnya itu luar biasa bagi kita. Sampai-sampai rohnya ditinggalkan buat kita. Sampai-sampai rohnya disertakan buat kita. Roh Kudus adalah Allah, jangan lupa. Amin. Roh Kudus itu Allah, guys. Roh Kudus itu Allah. Ya ampun, sebentar. Kita manusia terbatas, tapi dalamnya ada rohnya. Tapi dalamnya ada Allahnya. Kita manusia biasa, tapi dalam kita tinggal roh Allah. Tinggal Allah ada dalam kita. Berlebihan nggak kalau saya bilang bahwa kita ini manusia Allah? Manusia tapi ada Allahnya. Berlebihan nggak kalau saya bilang manusia ilahi kita ini? Ya, manusia biasa tapi dalamnya ada Allah yang tidak terbatas, yang maha kuasa, yang besar tinggal dalam kita. Oh my God. Bukankah seharusnya hidup kita dahsyat? Bukankah seharusnya kita hebat, kita berkuasa, kita luar biasa, kita di atas rata-rata. Kita dikatakan tadi Yusuf contohnya selalu berhasil dalam pekerjaannya. Harusnya kita menjadi orang yang selalu berhasil, menang, sukses. Amin. Amin. Tapi kalau boleh jujur, kenapa kebanyakan hidup orang Kristen biasa-biasa saja, guys? Kenapa orang Kristen seperti
sama saja dengan orang dunia. Kenapa? Karena seringkali kita lupa kita punya Allah yang hebat di dalam kita yang menyertai kita. Kita cuma diamkan saja. Sehingga hidup kita seringkali gagal, salah pilih, rugi, bangkrut, menderita. Contoh ya, contoh-contoh. Ada banyak orang Kristen salah pilih usaha sehingga bangkrut dan gagal. Salah pilih usaha. Salah pilih kerjasama dengan orang sehingga ditipu malahan. Kenapa dulu aku milih kerjasama sama dia? Salah investasi, punya uang sedikit, punya uang tabungan, diinvestasikan berharap dapat income, dapat penghasilan, tapi salah taruh di tempat yang salah. Salah taruh investasi, ya salah investasi sehingga rugi, uangnya hangus. Ada lagi orang-orang muda salah masuk jurusan kuliah sehingga apa? Dia gak betah dengan jurusannya. Aduh, kayaknya gak cocok saya ini. Keluar, buang apa? Buang uang, buang waktu, buang tenaga. Belum lagi salah pilih dokter ketika sakit, wah tambah parah. Ya, salah ngelamar kerja, gak nyaman, gak betah, sebentar keluar. Bosnya galak, bosnya pelit, jahat. Salah pilih jodoh. Ini kalau sudah menikah ya udahlah, itu jodohmu lah, terima aja lah ya. Tapi bagi yang belum nikah, jangan sampai saudara pilih jodoh, karena akan menderita seumur hidup. Karena orang Kristen hanya menikah sekali doang seumur hidup, sampai maut memisahkan. Ya, salah beli barang, ya, beli barang yang cacat, yang rusak, nggak bisa dipakai, rugi. Ya, kenapa? Kenapa kita seperti itu anak Tuhan, sama dengan orang-orang dunia tidak punya Allah di dalamnya? Ya, ini. Terus bagaimana caranya kita bisa menang? Ya, tahukah saudara bahwa Daud seseorang yang dihinggapi roh Allah, ya, nabi Tuhan, orang yang berkenan, ternyata dia nggak pernah kalah perang, saudara, dalam kehidupannya. Ya, Daud itu sama sekali nggak pernah kalah perang loh guys. Saya nggak percaya waktu ada pendeta bilang gitu. Saya selidiki, saya cari tahu, masa sih dia kan pahlawan, dia tentara, masa sekalipun nggak pernah kalah perang? Sekali pernah lah, 2 kali pernah lah. Ya, tapi ternyata nggak pernah kalah perang. Beneran nggak pernah kalah perang. Saya selidiki dan saya temukan jawabannya, nggak pernah kalah perang. Ya, dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Bathsheba, betul. Tapi ketahui Daud tidak pernah kalah perang. Nah, apa sih kemenangan, rahasia Daud kok selalu menang? Bukankah kita mau hidup kita selalu menang? Kita belajar. Saudara tahu nggak bahwa di Alkitab ini tertulis, minimal saya temukan 7, berarti bisa lebih ya, ayat yang ngomong seperti ini. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ada yang lain berkata, maka bertanyalah Daud kepada Allah. Guys, ada 7 kali minimal saya temukan. Ternyata sebelum Daud maju berperang, dia berdoa sebentar saja. Mungkin gak sampai 5 menit. Dia tanya Tuhan. Dia minta pimpinan Tuhan. Maka gak heran Daud ketika mengandalkan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, Daud gak pernah kalah perang. Jadi rahasianya apa? Bertanya kepada Tuhan. Bertanya itu mengandalkan Tuhan, setuju? Sebab Yeremia 17:7 berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi guys, kalau engkau mau hidup terus dalam kemenangan seperti Daud yang gak pernah kalah, engkau harus mengandalkan Tuhan. Engkau harus mengandalkan Roh Kudus sudah ada dalam dirimu. Jadi guys, jangan berani berperang dalam kehidupanmu
Jangan berani melangkah apapun, jangan berani ambil keputusan apapun sebelum engkau bertanya kepada Tuhan. Kadang kita ini sok tahu, kadang kita ini merasa bisa, kadang kita ini merasa buru-buru, kadang kita ini merasa sudah punya pengalaman kok, biasanya bisa kok. Tapi Yeremia 17 ayat 5 atasnya ayat tadi berkata apa? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Guys, maka nggak heran kalau kita ngandelin kekuatan sendiri, pengalaman sendiri, kemampuan sendiri, kita gagal. Kita seperti orang terkutuk, yaitu kalah, rugi, bangkrut, menyesal. Ya, saya mau mengajak setiap kita, woi anak-anak Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu sebelum kamu ngapa-ngapain. Sebelum kamu bertindak segala sesuatu, berhenti sebentar seperti Daud. Tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan saya mau bilang gini, saudara nggak perlu datang ke gereja lagi untuk menemui Tuhan, mencari Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Nggak perlu. Nggak perlu lagi mungkin masuk ke kamar, tutup pintu dulu. Nggak perlu. Kenapa? Karena Roh Kudusnya, Roh Allahnya itu sudah beserta dengan saudara di dalam. Saudara tinggal berhenti sebentar, ngomong dalam hati, Roh Kudus, pimpin aku ya. Aku mau ketemu klien. Amin. Saudara, guys, mungkin gak sampai 5 detik. Tapi kita kok amin, lalu baru melangkah. Engkau sedang mengandalkan Tuhan. Engkau sedang menyertakan Tuhan dalam langkahmu itu. Dan Alkitab janji Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah kamu. Amin. Amin. Ada seorang ibu rumah tangga yang melihat suaminya itu kena pandemi, usahanya bangkrut, dan suaminya itu merasa frustasi. Belum bisa bangkit lagi, sementara dapur harus mengepul, betul? Keluarga harus makan, memenuhi kebutuhan hidup yang ada. Lalu ibu rumah tangga yang sederhana ini berdoa, Tuhan, Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Saudara tahu, tiba-tiba Roh Kudus menjawab, seperti memberi ilham, memberi tuntunan, memberi guidance. Guys, Allah kita itu bisa ngomong, amin. Allah kita itu bisa berbicara kepada kita, ngasih tanda kepada kita, mendorong hati kita, menggerakkan hati kita, memberikan kita sesuatu tanda, amin. Tiba-tiba ada suara Roh Kudus ngomong gini, jual gula. Jual gula. Tapi ibu rumah tangga sederhana ini tahu bahwa itu suara Tuhan. Suara Roh Kudus yang menuntunnya. Dia jual gula, guys. 1 kilo, 2 kilo, nggak banyak. Tapi ternyata laris, guys. Langsung habis. Jual gula doang, habis lagi. Jual gula lagi, habis lagi. Terus usahanya besar, gulanya semakin banyak. Bahkan bukan hanya gula yang dia jual garam, dia jual tepung, dia jual sembako, Indomie, semuanya dia jual. Dan tiba-tiba tokonya yang awal jual gula ini maju luar biasa pesat. Dan ibu ini berhasil. Dia berhasil memenuhi hidup keluarganya. Kenapa? Karena ibu ini hanya mengandalkan Tuhan. Dia hanya berdoa sebentar. Roh Kudus, saya jualan apa? Apa yang harus aku lakukan? Ketika dia lakukan itu, dia diberkati Tuhan. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan kita keren banget, guys. Amin. Satu kali ada seorang yang besok hari harus ujian
final kedokteran, ujian akhir kedokteran. Kita tahu sendiri ujian kedokteran itu ya nggak mudah, dan bahan materinya, bukunya banyak bertumpuk-tumpuk. Ketika dia kumpulin semua untuk mempersiapkan besok, dia nggak sanggup. Banyak banget. Tinggal besok. Lalu dia doa, Roh Kudus, aku belajar yang mana ya? Tolong aku, pimpin aku. Lalu tiba-tiba dia seperti mendapat arahan dari Roh Kudus. Kamu belajar yang 2 lembar kertas itu saja. Dia lihat, Tuhan, bukankah ini hanya 2 lembar kertas yang katanya sudah usang, materi yang sudah nggak dipakai lagi. Tapi karena dia tahu itu Roh Kudus, dia hanya belajar itu saja. Dia hanya belajar kurang lebih 30 menit, lalu dia tidur istirahat dan besok pagi berangkat ke kampus, ketemu dengan 9 orang teman lainnya yang juga akan menghadapi ujian final kedokteran. Lalu dia cerita-ceritalah di situ. Teman-teman, aku belajar ini doang. Saudara tahu, anak Tuhan ini ditertawakan. Kocak loh. Masa itu doang, itu mah soal usang, gak mungkin keluar gue. Guys, 20 tahun udah usang. 20 tahun gak pernah keluar. Diledekin, dihina-hina. Tapi ya udahlah, gak apa-apa, udah terlanjur dia bilang gitu. Sementara semalam-malaman teman-temannya belajar mati-matian. Tidurnya sedikit, capek luar biasa, kerja keras. Dan singkat cerita, setelah mereka 10 orang ini ujian final kedokteran, diumumkanlah siapa yang lulus. Sudah tahu siapa yang lulus? Hanya 1 orang, anak Tuhan itu. Yang mendapat bimbingan Tuhan ketika dia mengandalkan Tuhan. Ya, yang 9 lainnya nggak lulus. Sudah capek, semalam-malaman, nggak lulus lagi. Tapi saya nggak ngajarin kamu malas-malasan ya. Kalau Tuhan nggak ngomong apa-apa, kamu harus belajar sungguh-sungguh. Kamu harus belajar yang terbaik. Tapi kalau ada arah Tuhan, itu berkat khusus. Amin. Dan anak Tuhan ini mendapat berkat khusus ketika ngandalin Tuhan. Lalu, Pak, Daud jatuh dosa perzinahan. Kalah dia dalam kehidupannya. Ya, betul. Daud kalau urusan perang, dia selalu menang. sorry. Tapi ketika cobaan yang lain, hawa nafsu, keinginan daging datang, dia kalah. Ya, mungkin guys, ketika dia melihat Batseba yang sedang mandi itu, dia nggak ngandelin Tuhan. Nah, ini ada cerita luar biasa guys. Satu kali ada kesaksian, ya, dia sekarang sudah meninggal, ya, hamba Tuhan yang luar biasa waktu hidup. Tapi dia cerita dalam kesaksiannya itu luar biasa guys. Yang ngakuin, saya itu dulu mata keranjang luar biasa. Saya itu kedagingan, mata duitan. Pokoknya saya buruk banget. Tapi dia selalu melekat sama Tuhan. Nah, suatu kali dia itu izin pamit sama istrinya berangkat kerja. Ya, ini dia sudah khotbah tapi masih bandel-bandel lah hidupnya. Ketika dia berangkat kerja naik motor, dia tuh tiba-tiba masuk ke rumah wanita. Ya, ternyata dia juga bingung. Aduh, kenapa aku ada di sini? Ini kan rumah. Aduh, selingkuhan. Ini wanita ini, bukan istri saya. Aduh, dagingku ini emang lemah. Lalu guys, yang luar biasa, dia doa sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya, ampuni dagingku nih. Aku ini mau berangkat kerja malah berhentinya di sini. Aduh, aku nggak bisa meninggalkan tempat ini. Aku ini lemah. Tuhan,
aku mau berzina dulu ya. Guys, dia doa kepada Tuhan, minta izin mau berzina dulu. Dalam kesaksiannya guys, Tuhan menjawab loh guys. Aku tidak suka. Karena dia tuh bandel, guys. Dia ngomong gini sama Tuhan, sebentar Tuhan. Engkau kan Allah, engkau nggak suka itu wajar karena engkau Allah, engkau roh. Aku ini daging, makanya aku mau berzina. Kalau engkau nggak mau aku berzina, nggak suka aku berzina, tolongin aku ini lemah. Ya Tuhan, aku masuk dulu, aku berzina dulu. Dia masuk ke rumah wanita itu guys, wanita bukan istrinya. Dia mau berzina. Sekali lagi, Tuhan, aku berzina dulu. Tuhan bilang lagi, aku gak suka nak. Dia jawab balas lagi, kalau gak suka tolongin aku juga gak bisa lepas. Dagingku lemah banget ini, aku gak bisa lari. Guys, dengar baik. Ketika dia sudah mulai buka baju, mau berzina dengan wanita itu, tiba-tiba ada perkara yang supernatural terjadi. Tiba-tiba ada mata Tuhan di tembok kamar itu, guys. Lalu ketika anak Tuhan lihat, ada mata Tuhan. Lalu dia bilang gini, jangan dilihat. Nggak bisa aku. Jangan dilihat. Aku nggak bisa, katanya. Dan Tuhan yang seram banget ngomong gini, guys. Kalau kamu mau berzina, aku mau lihat. Waduh, saya tanya, saudara, apakah dia bisa berzina? Orang mau melakukan hubungan intim, ada mata seseorang, bisa berzina? Nggak bisa. Lalu dia pakai celananya, dia pakai bajunya, dia tinggalkan. Lalu dalam perjalanan naik motornya meninggalkan, dia berhenti, dia duduk di pinggir jalan. Dia nangis, Tuhan, kenapa Engkau Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang kudus itu mau ngikutin aku sampai ke kedalaman dosa seperti itu? Kenapa sih Tuhan? Sehingga Engkau selamatkan aku gak jadi berzina. Tuhan ngomong apa guys? Karena aku gak mau nak kamu jatuh dalam dosa. Aku mengasihi kamu. Lalu dia nangis. Allah kok begitu mengasihi dia sampai ngikutin kedalaman dosa. Sejak itu dia bertobat. Dia gak pernah lagi jatuh dalam dosa perzinahan. Ketika dia ngandalin Tuhan. Guys, dengar baik. Kamu melakukan dosa, doa dulu sebaiknya. Kamu gak ngelakukan dosa pun Tuhan tahu. Amin. Sebaiknya ngomong dulu jujur apa adanya. Siapa tahu pertolongan Tuhan datang. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kenapa Daud jatuh kalah dalam perzinahan dengan wanita yang bukan istrinya? Kenapa? Karena ketika dia tergoda, dia tidak datang sama Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau perang dia ngandelin Tuhan, tapi kalau masalah ini wanita dia makanya dia jatuh. Oleh sebab itu guys, apapun yang kau sedang hadapi dalam hari-harimu, apapun aspek hidupmu, kau mau ngapain aja, masalah keluarga, masalah usaha pekerjaan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pelayanan, masalah apapun, andalin Tuhan, andalin. Jangan berani membuat keputusan apapun. Jangan berani melangkah apapun. Ya, tahun 2024 kamu mulai apa nih? Resolusi kah? Usaha baru kah? Pelayanan baru kah? Investasi yang baru kah? Woi, jangan berani melangkah ya. Sebelum engkau andalin Tuhan. Guys, mungkin gak perlu lama-lama. Yang penting sungguh-sungguh. Ya, sebelum kamu ngambil keputusan kanan atau kiri, berhenti sebentar. Jangan ngelangkah apa-apa, di titik nol yuk. Bila perlu kalau udah kebablasan mundur lagi sampai titik nol. Netral. Tuhan, pimpin aku
Aku mau ketemu dengan orang. Aku mau memulai bisnis apa. Amin. Jalan aja. Guys, gak sampai 5 detik loh. Tapi dampaknya akan luar biasa. Amin. Ketika kau sungguh-sungguh ngandelin Tuhan, berdoa hanya dalam hati. Gak perlu ke gereja karena Roh Kudus sudah di sini. Kamu nyetir, naik motor, naik mobil. Kamu bisa connect langsung ngandelin Tuhan. Amin. Amin. Maka saya berani bilang gini. Ketika engkau ngandelin Tuhan, hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Hidupmu akan jauh meraih kemenangan. Katakan amin. Praktekin ini 3 bulan dulu yuk. Mulai hari ini. Ya. Dikit-dikit tanya Tuhan dalam hati. Minta pimpinan Tuhan. Saya percaya hidupmu akan diberkati Tuhan luar biasa. Meraih kemenangan. Selalu berhasil. Tadi ingat ya. Yusuf itu selalu berhasil. Tuhan buat berhasil. Ya, Daud nggak pernah kalah. Ya, saya percaya Musa ketika dipimpin Tuhan, kita tahu sama-sama, bukan saya percaya, tapi kenyataannya Musa sampai kepada tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya. Amin. Amin. Sorry guys. Tuhan pengen hidupmu berkemenangan. Jangan sok tahu, jangan ngandelin diri sendiri, andelin Tuhan. Amin. Contoh terakhir aja ya. Ketika saya mau beli barang sederhana di supermarket kecil, ya, saya itu lupa doa. Asal beli aja, saya asal ambil. Seperti orang kebanyakan, betul? Saya mulai ngantri di kasir, saya mau bayar. Tapi saya ingat ini guys. Hari-hari itu saya sering diajarin Tuhan, ngandalin Tuhan. Ya, lalu, saya lupa ngandalin Tuhan. Perkara kecil loh guys. Saya taruh sebentar, saya kembalikan barang itu. Saya muter sama Tuhan, ampuni saya. Sekarang pimpin aku. Amin. Saya ambil lagi barang, saya pilih. Saya milih barang yang lain ternyata. Saya ngantri di kasir. Ini pilihan Tuhan yang saya pegang. Tapi saya penasaran. Emang pilihan saya kenapa sih? Saya balik lagi. Pegang pilihan saya lihat-lihat. Guys, tahu nggak? Ternyata ada di yang tersembunyi. Barang itu cacat. Barang itu rusak. Dan sementara yang saya dapat ketika ngandalin Tuhan, barang ini sempurna. Itu hanya contoh kecil. Ketika kita ngandalin Tuhan, kita nggak akan rugi. Amin. Kita nggak akan salah ambil, salah pilih. Ayo andalin Tuhan, sesimpel itu, 5 detik saja, tapi dampaknya akan besar, akan luar biasa. Dan dikatakan di situ apa? Engkau sedang bergaul dengan Tuhan dalam keseharianmu. Ya, jangan Tuhan itu hanya di hari Minggu saja, enggak. Tuhan ada di setiap kehidupan kita, setiap hari, dalam segala aspek hidup kita. Ibu-ibu, engkau yang bingung mau masak apa, ya, engkau bisa doa, Roh Kudus, aku masak apa? Nanti percayalah, masakanmu itu akan enak. Masakanmu itu akan menjadi berkat buat keluargamu. Masakanmu itu akan menjadi berkat besar bagi orang yang memakannya. Kamu nanti akan dituntun, diberikan kemudahan dan berkat-berkat yang lain. Dalam masak maksudnya. Guys, ini luar biasa banget. God with us. Tuhan sudah beserta dengan kita. Amin. Saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Sebab Roh Kudus itu disebut Parakletos, yaitu penolong kita. Amin. P-nya huruf besar, penolong. Artinya Parakletos disediakan untuk menolong kita. Oh my God. Oke. Saya pengen berdoa buat kamu. Taruh tanganmu di dada, pejamkan mata. Kalau bisa angkat tanganmu, saya berdoa khusus. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus buat teman-teman yang taruh tangan mereka di dada. Yang mereka mau didoakan. Tuhan, mulai hari ini, biar hidup mereka selalu dekat dengan Roh Kudus. Dekat dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup mereka. Dan mereka akan jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Mereka akan meraih jauh kemenangan demi kemenangan yang kau sudah sediakan sebenarnya. Terima kasih Bapa. Hidup mereka berkenan kepada Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat menikmati berjalan bersama Tuhan. God bless you.